الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yakni bimtithali awamirillah wa ijtinabi nawahihi ta'ala, dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak lupa berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah. Karena hanya dengan takwa kita akan dapat memperoleh kebaikan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dengan demikian insyaallah kita akan terbebas dari api neraka wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat dengan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan dan keresahan dimanapun kita berada. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghuribat 'alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada hablum minallah dan hablum minan nas. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dan bermasyarakat, seserampungan, hidup berdampingan dengan sesama, bahu membahu, tolong menolong dan bahkan saling mensejahterakan. Namun pada kenyataannya hal ini berbeda jauh dengan kenyataan, alias jauh panggang dari api. Masyarakat hari ini tampak semakin individualistik, egois, materialistik, bahkan sampai cuek dan oportunis. Mereka dekat bila memerlukan,
dan jauh ketika tidak membutuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka dari itu, sebagai sarana untuk melatih dan mewujudkan kelekatan sosial ini, maka ibadah kurban menjadi obat yang sangat ampuh dan sangat mujarab untuk mewujudkannya, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, maupun mendekatkan diri dengan sesama manusia, taqarrub ila Allah. Sehingga ibadah kurban adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yakni dimensi spiritual transendental sebagai konsekuensi dari kepatuhan kepada Allah, dan dimensi sosial humanis yang nampak dalam pendistribusian hewan kurban untuk mereka yang berhak. Artinya, dapat disimpulkan bahwa penyembelihan hewan kurban merupakan simbol pendekatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya, dan sekaligus pendekatan sosial kemanusiaan dengan sesamanya. Ibadah kurban juga menegaskan bahwa ajaran Islam ingin menyelamatkan manusia dari tradisi yang tidak menghargai manusia dan kemanusiaan. Ibadah kurban juga bertujuan menghilangkan sifat buruk binatang yang terkadang muncul pada manusia, diganti dengan sifat saling menyayangi dengan wujud saling berbagi. Dalam konteks ini, ibadah kurban menjadi simbol perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu atau sifat-sifat kebinatangan yang hadir lewat sikap saling menzalimi dan menghalalkan segala cara. Nilai-nilai yang dapat disikapi dari ritual kurban, yaitu pembelajaran ketika Allah menghentikan Nabi Ismail dengan seekor hewan. Ini tersirat makna agar manusia tak lagi menginjak-injak harkat dan derajat manusia dan kemanusiaan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban tidak akan menemui esensinya jika hanya dipahami sebagai ibadah ritual tahunan saat menjelang Idul Adha saja, tanpa menumbuhkan semangat rela berkorban untuk mensiarkan agama Allah. Sehingga apapun bentuknya, apapun pengorbanannya, baik berupa harta, ilmu, pikiran, dan tenaga yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain, jika hal ini dilakukan dengan kesungguhan hati dan keikhlasan semata karena Allah, maka akan dapat mengantarkan seseorang menjadi lebih dekat kepada Tuhannya. Dalam hal ini, ketika membahas tentang ikhlas, mengutip Imam Nawawi Al-Bantani, Mahaguru Ulama Nusantara, menyampaikan bahwa ada 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama disebut dengan adnal ikhlas atau serendah-rendahnya ikhlas, atau dalam redaksi lain disebut dengan ikhlasul awam, ikhlasnya orang-orang awam, yakni ketika seorang hamba beribadah dan beramal soleh dengan mengharapkan balasan duniawi. Misalnya bersedekah agar dipuji orang, atau bahkan yang secara zahir ini terlihat yang baik, namun sebenarnya ini orang baik, seperti melaksanakan sholat duha karena ingin kaya, membaca surat Al-Mulk karena mengharapkan pangkat dan lain sebagainya. Ini merupakan tingkatan ikhlas yang paling rendah, yakni beribadah dan beramal karena mengharapkan urusan duniawi. Selanjutnya, tingkatan yang kedua disebut dengan awsatul ikhlas, ikhlas tingkat menengah, atau juga disebut dengan ikhlasul abidin, ikhlasnya para ahli ibadah, yakni ketika beribadah dan beramal soleh itu karena mengharap pahala dan urusan akhirat. Misalnya seseorang rajin bersedekah, rajin sholat, puasa, dan amal ibadah lainnya karena berharap masuk surga dan terhindar dari api neraka. Hal ini menurut orang awam seakan-akan sudah sangat mulia, namun justru
bisa berakibat penyesalan tiada tara. Kenapa demikian? Ternyata diceritakan bahwa kelak di surga terdapat para ahli surga yang ternyata bersedih tak berkesudahan. Mereka mendapatkan apapun yang diminta di dalam surga, semua kemewahan surga didapat. Mereka mendapat apapun, namun mereka tetap tersiksa dan bersedih. Mengapa demikian? Tidak lain tidak bukan adalah karena mereka bisa masuk surga, namun tidak bisa berjumpa dengan pemilik surga. Mereka seakan-akan bertamu ke rumah seseorang, namun tidak bisa berjumpa dengan tuan rumahnya. Hal ini terjadi karena selama di dunia mereka beribadah dan beramal karena mengharapkan pahala dan surga, sehingga Allah mengabulkannya dengan memberikan mereka pahala dan surga sebagaimana yang mereka harapkan. Padahal jika mereka menyadari bahwasanya nikmat paling besar sebagai seorang hamba ialah ketika kelak bisa berjumpa dan bahkan bisa memandang Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat rahimahullah. Dan yang terakhir, tingkatan yang ketiga yakni akad ikhlas, setinggi-tingginya ikhlas, atau juga disebut dengan ikhlas sulawat, ikhlasnya orang-orang yang khos, orang khusus, yakni ketika seseorang beribadah dan beramal semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah tanpa mengharapkan selain Allah. Inilah tingkatan ikhlas tertinggi, dan balasannya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridha kepada hambanya, maka apapun akan diberikan kepada hambanya, bukan hanya surga dan keringan dari neraka, namun juga diberikan nikmat tertinggi, yakni bisa berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masyaallah muslimin, dimaksud dengan Allah. Di akhir khutbah ini ada kalimat bijak yang bisa kita renungkan bersama-sama di momentum Idul Adha, momentum hari raya Kurban ini. Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Ismail mungkin hartamu, Ismail mungkin jabatanmu, Ismail mungkin gelarmu, Ismail mungkin ibumu. Ismail adalah sesuatu yang kamu sayangi dan kamu pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh Ismail, namun Ibrahim hanya diminta untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap Ismail, karena hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita sehingga kita diberi kemampuan untuk menjadi hamba yang sabarnya seluas samudra, yang rasa syukurnya seluas angkasa, dan keikhlasannya benar-benar lillahi ta'ala, suci dan murni, hanya benar-benar mengharap ridhonya, sehingga akhirnya kelak ketika kita sudah mempunyai menghadap Allah, kita adalah hamba yang ridho kepada Allah dan hamba yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته